terigu yang bagus itu kan dia kan kalau di itu kan seperti ini ya teman-teman, jadi tidak ada gumpalan-gumpalan gitu kan. Tapi kadang kalau kita beli juga, kadang saya juga kalau beli itu kan pernah ya teman, kalau itu kok seperti ada kutunya gitu kan, padahal itu kalau kita belinya kan baru gitu, kita beli ke toko baru gitu kan, tetapi kadang berkutu gitu kan. Teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang tepung terigu ya teman-teman. Jadi karena kita sehari-harian memakai tepung terigu, tentunya kadang itu banyak sekali yang tidak kita ketahui dan banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman sudah tahu ya kalau tepung terigu itu kan terbagi dari 3 jenis ya, yang namanya tepung terigu protein rendah, protein tinggi, dan protein sedang ya. Jadi kalau kita membuat tentunya kalau kita sebagai pedagang kaki lima, sebagai pedagang odading dan cakwe, biasanya kita kan memakai tepung terigu pilihan-pilihan kita sendiri ya. Kalau saya sih menggunakan tepung terigu yang protein tinggi ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman ya, semua itu kan punya keunggulan ya, punya keunggulan dan mungkin kekurangan juga seperti itu, sehingga kita kalau memakai tepung terigu itu ya memilih mana yang terbaik kan, karena tidak bisa dipaksakan teman-teman. Kalau saya umpamanya senang menggunakan tepung terigu protein tinggi, bisa jadi teman-teman bisa senang menggunakan tepung terigu yang protein rendah karena punya apa sendiri ya teman-teman, ya artinya punya pendapat sendiri kan seperti itu. Nah, teman-teman perlu kita ketahui ya bahwa tepung terigu itu kan punya karakteristik ya yang didapat dari tepung terigu itu, yaitu kan kemampuan dalam membentuk gluten ya kalau di tepung itu teman-teman ya. Dan sehingga pada adonan itu kan membuat adonan itu elastis dan tidak mudah hancur ya. Kalau proses contohnya kalau kita itu bisa narik adonan itu kemudian kita bisa cetak-cetak kan tidak mudah hancur kan seperti itu. Nah, itu salah satu tepung terigu sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya kalau kita menurut secara kesehatan juga, tepung terigu itu sebenarnya ada efeknya juga seperti itu ya. Karena tepung terigu ini juga kan bisa mengganggu apa ya, artinya bakteri-bakteri tentunya ada ya kalau kita bicara masalah itu ya. Nah, itu bisa berdampak ya kalau kebanyakan atau konsumsi ya. Mungkin ya bisa termasuk peningkatan berat badan ya teman-teman seperti itu ya. Dan perlu teman-teman ketahui semua ya, ketika kita kadang-kadang ya kita membuat bahan dari tepung terigu itu kan sering kali ya kita menjumpai juga kalau pada gumpalan-gumpalan itu yang sering mengganggu kita juga ketika kita produksi dengan menggunakan tepung terigu itu ya. Tepung terigu ini sendiri ya itu bisa bertahan berapa lama sih itu yang dalam penyimpanan, karena ini menjadi suatu apa ya teman-teman, artinya suatu yang harus kita tahu ya, karena kita sendiri sebagai orang yang memproduksi dari tepung terigu ini sendiri, kadang-kadang kalau kita pas kita ngadon itu sering kita jumpai ada yang gumpal-gumpal kayak gitu ya teman-teman. Itu biasanya karena faktor penyimpanan ya, apalagi kalau kita gunakan ya kalau salah satu brand yang kita gunakan dari ini kan, kalau dari Bogasari ini kita gunakan seperti itu kan tidak ada pelapis pada karungnya ya, sehingga kalau kena air aja biasanya itu dia mudah sekali menyerap ya, sehingga menggumpal di dalam, ataupun dalam penyimpanan itu sendiri itu suhunya terlalu apa ya, mungkin terlalu basah atau gimana sehingga terserap air ya, seperti itu bisa terjadi. Nah, kalau dalam aturannya tepung terigu sendiri itu sebenarnya awet sih teman-teman ya, tersimpan dalam waktu 3 bulan ya, tapi dalam tempat yang sejuk seperti itu ya, karena ya kalau kita taruh di tempat-tempat yang lembab ataupun yang lebih banyak airnya, mungkin dia akan menggumpal-gumpal seperti itu ya sebenarnya. Nah, itu salah satunya ya teman-teman. Kemudian kalau daya serap air ya, daya serap airnya ya teman-teman, tepung terigu itu penetapan serap air itu memang berbeda ya teman-teman, berbeda ya, setiap tepung terigu itu berbeda. Kalau umpamanya teman-teman menggunakan tepung terigu protein rendah, biasanya itu
serapan airnya itu lebih rendah juga ya, seperti itu. Kemudian kalau yang menggunakan protein yang sedang atau tinggi, otomatis dia itu akan lebih banyak ya teman-teman, seperti itu. Sehingga ya itu kita menyesuaikan kalau kita membuat adonan itu ya teman-teman. Nah, kalau bicara masalah tekstur ya, biasanya kalau tepung terigu kan, yang kenapa kita menggunakan tepung terigu kadang karena kan tekstur itu kan kenyal ya biasanya teman-teman. Dan itu kan memang bahan dasarnya untuk kita membuat apa namanya, termasuk odading itu juga kan ya tepung terigu ini kan, seperti itu. Sehingga ya belum tergantikan teman-teman ya, belum tergantikan. Nah, mungkin teman-teman sering ketemu juga tepung terigu itu yang kadang-kadang berbau apak gitu ya. Ya itu karena salah satunya tadi ya teman, kalau kita menyimpan itu terlalu lama, kemudian ya bisa seperti itu gitu kan, seperti bau apak, dan kadang itu berkutu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah menjumpai ya teman-teman ya, kalau tepung terigu itu berkutu. Dan saya juga kadang beli baru aja itu dapat seperti itu ya teman, jadi dapat kutu yang dalam tepung itu. Nah terus gimana itu kira-kira teman, kalau teman-teman ya mau gimana lagi, kadang sayang juga kalau tidak dipakai teman. Sehingga ya makanya kalau kita cari tempat membeli tepung terigu itu, usahakan tepung apa di warung tersebut, toko tersebut itu barang mudah keluar, sehingga barang itu selalu fresh ya teman-teman. Artinya barang-barang baru yang kita jamin ya, yang di situ, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ya kita temui teman-teman ya kendalanya, karena kalau tepung terigu terutama tadi yang menggumpal tadi, saat ngadon pun kita itu kadang kesusahan juga gitu kan, sehingga kadang itu memakan waktu untuk ngadonnya, seperti itu. Makanya kalau teman-teman pengen nyetok nih gitu kan, jadi usahakan ya kalau menyimpan tepung terigu ini gitu kan, tepung terigu itu di tempat yang pertama yang bersih dan jauh dari air atau tetesan air gitu, seperti itu. Kemudian ya rapat lah, ditutup rapat sehingga ya terjaga, artinya kayak seperti itu teman-teman ya. Nah makanya kalau kita dagang gitu teman-teman ya, biasanya kalau udah produksi banyak kan, otomatis kita tuh nyetoknya agak banyak juga ya. Nah ketika kita mengaduk juga atau mengadon teman-teman ya, kalau kita kasih air tuh kan dia tuh kenapa seperti kenyal gitu kan tepung terigu ini, karena dia memang seperti ya tadi, seperti tapioka tadi mengandung pati itu di tepung terigu juga, itu seperti ya ada seperti itu ya, mengandung gluten ya teman-teman. Semakin gluten itu kan ya termasuk salah satunya cirinya kalau kita narik itu kan tidak mudah putus itu ya tadi ya teman-teman, salah satunya itu ya. Jadi kenapa kalau menggunakan tepung terigu protein tinggi, karena glutennya itu juga akan otomatis kan mempengaruhi ya, banyak tidaknya akan mempengaruhi di tepung terigu yang protein tinggi tadi gitu kan. Nah oke teman-teman ya, jadi tepung terigu ini gitu kan memang banyak sekali ya yang menjadi kadang kendala kita gitu kan. Nah, kalau kita membeli tepung terigu itu kan ya, makanya saya menyarankan kepada teman-teman semua, tepung terigu yang bagus itu kan dia kan kalau itu kan seperti ini ya teman-teman, jadi tidak ada gumpalan-gumpalan gitu kan. Tapi kadang kalau kita beli juga, kadang saya juga kalau beli itu kan pernah ya teman, itu kok seperti ada kutunya gitu kan, padahal itu kalau kita belinya kan baru gitu, kita beli ke toko baru gitu kan, tetapi kadang berkutu gitu kan ya, tadi faktor penyimpanan itu. Kadang juga seperti ada ulat-ulat gitu ya teman-teman, seperti ada ulat yang dia kan seperti apa ya, seperti panjang kecil gitu kan, tapi warnanya agak-agak ya, cuma agak-agak apa, semu putih gitu ya. Jadi memang tidak terlalu kelihatan, tapi ketika kita motong itu kadang-kadang kita jumpai ya seperti itu. Nah itu adalah
seperti kutu bubuknya atau apa ya, yang bubuk masih kepompong ya, seperti itu, yang belum masih terbentuk ulat sehingga belum terbentuk kutu, itu biasa terjadi seperti itu. Nah itu kan makanya kadang kalau kita yang sering motong itu kan, sering membuat adonan tuh sangat paham sekali ya dengan tepung terigu ini gitu kan. Nah kemudian kalau teman-teman umpamanya ya teman-teman pilih menggunakan tepung terigu mana, kan punya alasan sendiri. Bukan tidak bisa ya teman-teman, bukan tidak bisa menggunakan tepung terigu protein rendah gitu kan, kemudian protein sedang dan protein yang tinggi kan, seperti itu. Jadi semua punya dasarnya semua, dan banyak yang memakai tepung terigu protein rendah, seperti contohnya itu kan payung ya, tepung payung. Kalau kita yang biasa kita gunakan itu kan, kalau di roti-roti ini kan tepung terigu protein sedang, contohnya seperti tepung terigu segitiga biru ya kalau dari Bogasari, kemudian Cakra kalau yang protein tinggi. Nah ini yang sering kita gunakan. Saya juga paling kalau tidak ada umpamanya kita jumpai di salah satu toko ataupun di kota tertentu tepung terigu protein tinggi ini, ya saya mau tidak mau menggunakan yang protein sedang. Ya kalau secara gamblangnya ya teman-teman, kalau secara kasatnya itu kan ya sepertinya tidak terlihat antara perbedaannya, tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bedakan sebenarnya. Tapi kalau kita melihat secara langsung gini itu tidak kelihatan, tapi secara tekstur dari rasa itu pasti ada, yang namanya kualitas itu pasti ada ya teman-teman, dampaknya dan hal-hal yang menjadi hal positifnya kan, seperti itu. Jadi itu salah satu indikasi saya sendiri kenapa sampai sekarang itu tetap menggunakan tepung terigu protein tinggi ya, karena memang ada penyebabnya. Mungkin bisa ditanya teman-teman ya yang lain, ataupun kalau teman-teman melihat tutorial itu kan seperti itu, tepung terigu itu yang digunakan ya minimal lah dia itu menggunakan tepung terigu berprotein sedang, karena dalam tepung ini kan yang mengandung gluten ini yang menjadikan bahan yang mudah elastisnya seperti itu ya, seperti dalam tepung sendiri untuk membuat adonan. Nah jadi itu ya teman-teman, sedikit pembahasan kita tentang tepung terigu itu yang sering kita gunakan, setidaknya untuk sedikit mengerti ya teman-teman ketika akan menggunakan tepung terigu, pilihan teman-teman tepung terigu apa yang digunakan, seperti itu kan, sehingga jangan salah pilih. Karena kalau menggunakan tepung terigu yang berbeda itu secara adonan, secara nanti pemberian air pun, walaupun sama-sama tepung terigu protein tinggi seperti itu ya teman-teman ya, jadi berbeda produk pun itu teman-teman pengolahannya akan berbeda. Bukan hanya menggunakan mixer, dengan manual pun itu pasti berbeda. Bukan hanya di proteinnya saja yang beda, tapi di protein sama-sama protein tinggi, di produk yang berbeda itu pun akan beda ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang selalu mensupport channel kami. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video dan tayangan berikutnya.